Bingung mau mulai konten pakai kamera apa? Kalian cari yang compact, simple, hasilnya bagus dan penggunaannya mudah. Ini semua ada di sini. GoPro Hero 12 Black. GoPro udah kita kenal lah ya sama kemampuan foto dan videonya berkualitas tinggi. Udah gitu emang didesain untuk digunain di segala situasi. Kalau mau ambil video dari smartphone pasti suka terbatas sama kurang versatile dan kualitasnya yang kurang tajam atau bahkan hasil videonya nggak stabil alias goyang-goyang. GoPro Hero 12 Black yang paling pas, hasil fotonya cakep, videonya juga nendang, penggunanya simple banget. Udah gitu yang paling saya suka yaitu compact. Penasaran? Yuk langsung aja kita bahas si GoPro Hero 12 Black ini. Lego. Kita awali dengan boxnya dulu. Tampilannya seperti ini nih. Di depannya ada logo GoPro, serinya, dan juga gambaran device-nya. Di sisi-sisinya terdapat spesifikasi dan juga fitur singkat dijelasin. Di belakangnya juga dijelasin tentang aplikasi yang digunain nanti. Langsung aja kita buka. Ada beberapa lembaran yang bisa kamu baca dulu sebelum pakai. Tapi, kayak mana nih guys? Masa nggak ada pouch-nya? Kita dikasih ginian doang. Anyway, di dalamnya terdapat device GoPro Hero 12 Black yang keren kayak gini nih guys. Ada juga baterainya di sini. Selanjutnya kita dikasih adanya kabel charger dan juga mounting yang bisa kita gunakan. Secara bentuk, ini GoPro ya. Nggak banyak berubah dari seri-seri sebelumnya. Tapi yang membedakan justru pada finishingnya. Menggunakan warna abu kehitaman dengan seperti adanya cipratan cat biru. Membuatnya terlihat rugged, tapi ya tidak ada bedanya dengan material yang dipakai sebelumnya. Sama juga ada tombolnya. Di atasnya ada tombol power. Di sampingnya terdapat tombol untuk mengubah mode tepat di bawah tulisan 12 Black. Di sisi satunya terdapat slot untuk baterai dan juga port micro SD card. Yang cukup membedakan ada di bagian bawahnya nih. Selain ada holdernya seperti biasa. Akhirnya cuy, GoPro kasih kita mounting buat tripod. Yeay! Lebih simpel penggunaannya dan juga lebih kuat. Nah gini dong, jadi enak kan? Jadi makin enak buat dipakai traveling adventure. Oke, sebelum kita bahas peningkatan yang bikin GoPro Hero 12 Black ini menarik, saya mau kasih tahu dulu spesifikasinya. Mulai dari kameranya menggunakan kamera dengan resolusi 24 megapiksel untuk video dan 27 megapiksel untuk foto. Udah gitu bisa merekam mulai dari 1080 pixel 25 fps hingga ke maksimal 5.3K 60 fps. Slow-mo-nya juga bisa dilakuin hingga perekaman 4K 120 fps. Wih, keren nih guys. Sedangkan bisa berjalan di 240 fps dengan resolusi 2.7K. Kameranya jernih dengan menggunakan sensor 1/1.9 inch CMOS dengan field of view-nya dapat mampu 156 derajat. Yang pasti tahan air. Body only seperti ini aja bisa digunain hingga kedalaman 10 meter. Sedangkan 60 meter bisa kita gunakan jika menggunakan housingnya. Jadi udah jelas ya buat traveling yang dipakai ngapain aja jelas bisa banget pakai GoPro Hero 12 Black ini. Pertama kita coba main di air dulu ya. Seperti biasa kalau GoPro selalu diandelin di ketahanan airnya. Tidak terkecuali di Hero 12 Black ini, ketahanannya ini juga nggak main-main. DNA yang perlu digarisbawahi adalah kemampuan rekaman di dalam airnya ini masih bisa nampilin secara jelas loh. Jadi kebayangkan kalau kita pakai di laut yang bener-bener jernih airnya. Dapat mampu rekam dengan sangat baik. Di sini juga layarnya tetap bisa kita atur seperti biasa. Dan enaknya tidak mudah salah pencet dibanding dengan penggunaan smartphone yang tahan air. Nah, kita juga coba tes perekaman slow-mo-nya nih. Dimana kita bisa dengan seru dapetin momen-momen asik kayak gini. Oh ya, kita bisa atur field of view-nya ya. Mulai dari linear, dimana hasilnya seperti lensa 19-39mm dan tidak cembung hasilnya. Lalu ada lagi wide dengan pengaturan 16-34mm mulai sedikit cembung di sisi luarnya. Selanjutnya super view dengan 16mm dan hyper view yang lebih luas lagi dengan 12mm dan berasa lebih cembung lagi. Tapi keren sih hasilnya. Dan hasil contohnya kayak gini. Wow, lebih gila lagi ya. Ini hyper view. Jadi kalian bisa dapat lebih luas lagi. Tangan saya aja gini masih dapat nih ya. Padahal ini dekat banget sama kamera, ini lensa cuma di sini. Tapi berasa kalau misalkan hyper view itu pojok-pojoknya dia bakal lebih ke cembung, jadi lebih mirip ke fish eye. Tapi ya kalau misalkan kayak gini, terus nih saya deketin lagi, tuh masih detail loh dan jelas loh. Kalian cukup pakai kayak gini aja,
menarik banget sih. Aduh, taksi berisik nih taksinya. Tapi gitu lah ya, kalian bisa mau pakai yang linear, mau linear yang horizontal lock juga bisa, mau pakai wide, super view, sampai yang sekarang ini hyper view, jadi bisa banyak. Kalian bisa crop aja, atau nggak bisa ada editan juga yang bisa ngubah ini jadi semacam normal juga ada. Nah, gimana menurut kalian? Oke banget nggak sih perekamannya dari GoPro Hero 12 Black ini? Ini untuk hasil perekaman linear biasa, kurang lebih hampir sama kayak perekaman video biasa aja. Nah guys, jadi ini hasil perekaman menggunakan GoPro Hero 12 Black atau GoPro Hero 12 Black. Dan kondisi ini saya lagi ada di Bali. Dan kalau kalian lihat ini cuacanya tuh lagi cerah-cerahnya banget, malah kepanas. Dan saya mau ngetes beberapa video di sini. Untuk mode yang pertama ini saya akan nyobanya menggunakan linear. Jadi ini akan seperti normal aja ya, nggak wide, nggak yang super wide dan gitu. Tapi kalau misalkan ini, kalau kita goyang-goyangin, hap, dia akan masih ngikutin kanan kirinya. Kita juga bisa ngelock horizontal linear locknya ini, bisa kita lock. Jadi kalau misalkan ada gerakan atau goncangan pun, dia akan tetap stabil. Itu tuh jauh yang lebih menarik. Tapi kalau ngeliat kayak gini aja, ini sebenarnya udah stabil banget ya. Dan ini saya lagi ada di Seminyak, berasa kayak enak gitu ya. Kalau misalkan kalian mau ngevlog, cukup bawa gini doang dan kalian bisa langsung nyalain aja dan langsung bisa ngerekam dengan baik. Mantep sih. Kita coba ya yang linearnya kita lock. Lalu ini perekaman wide yang lumayan cukup lebar pandangan kita. Nah, kalau ini mode kameranya wide nih guys. Tangan saya masih sama sih ya, tapi kalian akan dapat lebih banyak, lebih luas lagi gambarannya. Jadi seperti ini. Dan kalau misalkan kalian iseng-iseng ya, mau beberapa mode sekaligus, tetap bisa menggunakan GoPro Hero 12 Black seperti ini. Ini oke banget ya. Jadi kalau misalkan kalian butuh, dan ini perekamannya juga 4K, jadi kalian cukup potong aja. Jadi kalian bisa dapetin field of view yang lebih enak lagi. Nah, kita nyebrang dulu, kita ke sana atau apa. Jadi tetap seru ya, bisa jalan-jalan kayak gini, tetap bikin konten. Jadi kalian bisa tetap konten terus, tetap upload terus, dan pastinya hasil kualitas videonya juga baik. Kurang lebar lagi, kurang luas. Kalau misalkan kurang luas, ada lagi mode selanjutnya yaitu super view. Kayak gimana? Kayak gini nih. Buat bikin video jalan-jalan cocok nih di wide kayak gini. Nah, selanjutnya ada di super view. Lebih cembung lagi ya, tapi semakin luas tampilannya pandangan kita. Kalau ini sih lebih gila lagi sih guys. Ini posisi tangan saya sama, tapi kalian bisa ngeliat lebih luas lagi kan. Tapi kalau misalkan super view ini ujung-ujungnya ini udah mulai berasa kayak fish eye gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk yang biasa untuk jalan atau nggak motovlog juga, saya lebih nyaranin kayak gini sih. Karena kalian bisa dapat lebih banyak konten lagi, lebih banyak konten yang bisa kalian crop aja. Karena ini 4K, jadi bebas buat kalian nge-crop aja. Dan yang pastinya stabilnya tetap, semuanya juga tetap, dan pasti enak banget. Oh ya, kita coba semuanya, ini masih terekam dengan stabil banget kan? Karena GoPro Hero 12 Black ini udah dilengkapi dengan Hyper Smooth 6.0 Video Stabilization. Ini gila sih. Dulu aja Hero 11 udah bisa stabil banget. Nah, ini lebih stabil lagi. Kamu bisa lihat ya, ini saya bikin videonya di motor. Dengan perjalanan kayak gini masih tetap steady kan? Dan ada satu tampilan lagi nih, yaitu linear plus horizon lock. Kalian bisa lihat nih, padahal saya miring-miring kameranya, tapi tetap bisa merekam dengan titiknya tetap berada di tengah seperti ini. Gara-gara ini juga, maka bisa hasilin video tetap lebih steady lagi. Dan ini jelas improvementnya dibandingin seri sebelumnya. Untuk baterainya gimana? Nah, ini juga jadi hal paling menarik nih, ada di bagian baterainya. Jumlahnya pasti saya kurang tahu ya, tapi saya coba ngerekam dengan settingan terendah 1080p 30 fps. Saya tes dari baterai penuh hingga habis, kurang lebih di 2,5 jam aja baru habis. Ini lumayan banget bedanya dibanding sebelumnya loh. Mantap ini. Kesimpulan saya sih, buat kamu yang mau device serba bisa dan serba kuat buat di segala medan dan support segala kegiatan bikin konten, GoPro Hero 12 ini pilihan paling tepat. Tinggal pasang, nyalain recordnya aja dan udah bisa diandelin buat bikin konten kayak gitu. Hingga kestabilan yang udah nggak usah diraguin lagi deh. Itu adalah alasan yang paling utama.
Dan saya emang suka sih, peningkatannya cukup berasa lumayan banyak nih kali ini. Kalau untuk harganya sih nggak bisa dibilang murah juga ya, karena GoPro Hero 12 Black ini saya beli di harga 7 jutaan. Nggak murah kan, tapi bisa support semua konten saya loh. Compact banget dan naksir banget, beneran deh saya ini. Nah, kalau kamu tertarik langsung aja belinya di Studio Ponsel. Di situ saya belinya dan banyak gadget-gadget lainnya, khususnya smartphone yang baru-baru dan nggak masuk Indonesia. Jadi ada di sana semua. Oke guys, kamu tinggal cek aja ya, link pembeliannya ada di kolom deskripsi video di bawah ini. Oke guys, demikian video mengenai GoPro Hero 12 Black, semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.